Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seperjuangan, akhir-akhir ini sering sekali kita mendengar dan melihat tentang orang-orang yang menyatakan bahwa dirinya sebagai orang yang mengerti, orang yang pandai, bahkan paling alim. Tapi ingatlah saudaraku, sebelum kita terjebak dalam kehinaan yang abadi akibat dari kesombongan, kita harus tahu bahwa iblis itu sangat alim. Jika engkau bertanya tentang Al-Quran kepada iblis, maka iblis akan bisa menerangkan dengan sangat jelas, karena iblis tahu persis kapan ayat itu turun dari langit. Jika engkau bertanya tentang ilmu hadis kepada iblis, maka iblis akan sangat pandai menjelaskannya, karena iblis tahu asbabul wurud dari hadis tersebut. Jika engkau bertanya tentang kisah para nabi, iblis akan dengan tepat menceritakannya, karena iblis sudah ada sejak Nabi Adam masih berada di dalam surga. Iblis adalah ahli Al-Quran, iblis adalah ahli hadis, iblis adalah ahli riwayat, dan iblis itu merupakan alim, pandai dalam segala ilmu. Tapi iblis tidak menjadi kekasih Allah, saudaraku, karena dalam diri iblis terdapat sebuah kalimat, aku lebih baik dari kamu. Semoga sedikit ilmu yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati kita tidak menjadikan kita sombong dalam segala urusan. Juga paham bahwa ilmu tak menjamin orang pasti taat dan soleh. Yang kita takut hati kita kian mengeras dan sulit menerima nasihat, namun sangat pandai menasehati. Yang kita takut kita merasa paling benar sehingga merendahkan yang lain. Yang kita takut ego kita terlalu tinggi hingga merasa paling baik di antara yang lain. Yang kita takut, kita lupa bercermin namun sibuk berprasangka buruk kepada yang lain. Yang kita takut, ilmu kita akan membuat kita menjadi sombong, memandang yang lain berbeda dengan kita. Yang kita takut, lidah kita makin lincah membicarakan aib orang lain, namun lupa dengan aib kita yang menggunung dan tak sanggup kita benahi. Yang kita takut, kita hanya hebat dalam berkata namun buruk dalam berbuat. Yang kita takut, kita hanya cerdas dalam mengkritik namun lemah dalam mengkoreksi diri sendiri. Yang kita takut, kita membenci dosa orang lain namun saat kita sendiri buat dosa, kita enggan membencinya. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyadarkan kita sehingga lebih rajin introspeksi diri daripada mengurusi orang lain yang belum tentu perilaku serta tutur katanya lebih baik dari kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjadikan kita sebagai golongan siddiqin dan sholihin, agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jejak Rasulullah, dan dikumpulkan dengan para ulama yang membawa kebenaran akan kuasa Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.